Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Farina. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Di video ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan dan manusia dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan dan manusia. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, sama sekali mustahil satu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Manusia adalah makhluk yang dinamis dan bercita-cita untuk meraih kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan dalam arti yang luas, baik lahiriah maupun batiniah, duniawiyah, dan ukhrawiyah. Namun cita-cita demikian tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tak berusaha keras meningkatkan kemauannya seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan. Fungsi tujuan bagi pendidikan yaitu yang pertama sebagai arah pendidikan, yang kedua sebagai tujuan sebagai titik ukur, selanjutnya tujuan sebagai titik pangkal atau mencapai tujuan lain. Selanjutnya, memberi nilai pada usaha yang dilakukan seorang ahli pendidik. Langfeld mengemukakan macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Selanjutnya, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidentil, dan tujuan intermedur. Yang kedua, faktor pendidik meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Yang ketiga, faktor anak didik. Di antaranya belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik, dan sebagai manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu. Yang keempat, faktor pendidik. Yang dimaksud alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kelima, faktor isi materi pendidikan. Di antaranya, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan peserta didik. Selanjutnya, faktor lingkungan. Di antaranya tempat atau lingkungan fisik, kebudayaan atau lingkungan budaya, dan kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan keluarga, diantaranya pengalaman pertama kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan sikap tolong-menolong, memberikan dasar pendidikan sosial, dan peletakan dasar-dasar keagamaan. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Di antaranya, satuan merupakan wahana belajar baik di sekolah maupun di rumah. Jenis yakni sesuai sifat dan tujuannya seperti pendidik sekolah dan pendidikan luar sekolah. Jenjangnya meliputi pendidikan dasar, lembaga pendidikan formal, dan lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati. Fungsi dan peranan sekolah. Peran sekolah dengan melalui kurikulum diantaranya anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru atau karyawan. Sedangkan fungsi sekolah itu sendiri diantaranya mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Selanjutnya, macam-macam sekolah ditinjau dari segi mengusahakan, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Ditinjau dari sudut tingkatan, yaitu pendidikan dasar seperti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTS, pendidikan menengah seperti SMU atau madrasah aliyah, pendidikan tinggi seperti sekolah tinggi atau universitas, dan ditinjau dari sifatnya yakni sekolah umum dan sekolah kejuruan. Selanjutnya, sumbangan khas sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, lembaga pendidikan di masyarakat.
Beberapa istilah jalur pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan sosial, pendidikan masyarakat, pendidikan rakyat, pendidikan luar sekolah, mass education, adult education, extension education, dan fundamental education. Yang keempat, tujuan dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Ini merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Yang kedua, tujuan khusus. Merupakan pengkhususan dari tujuan terdapatnya perbedaan individual anak, misalnya dalam perbedaan dalam bakat, jenis kelamin, dan intelijensi, minat, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan tak lengkap. Tujuan ini mencakup salah satu dari aspek kepribadian. Yang keempat, tujuan sementara. Perjalanan untuk mencapai tujuan untuk tidak mencapai sekaligus karena perlu ditempuh setingkat demi setingkat, tingkatan demi tingkatan, dan diupayakan untuk menuju tujuan akhir. Itulah yang dimaksud dengan tujuan sementara. Yang kelima, tujuan insidentil, merupakan tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Yang keenam, tujuan intermedier, merupakan tujuan yang dilihat sebagai alat, harus dicapai lebih dahulu lebih kelancaran pendidikan. Yang terakhir, fungsi pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan pengetahuan dan membangun wajah serta peradaban bangsa dan bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.